Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Afandi Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatannya kepada kita, tambahan nikmat, hidayah dan taufiknya terhadap kita semua. Amin Allahumma amin. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa Wahabi ini menganggap apa yang mereka yakini itu adalah sebuah kebenaran. Sekalipun perkara ini, masalah ini sudah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu, bahkan mereka terjadi hilaf dalam masalah memutuskan hukum, tetapi yang tidak disukai oleh Wahabi, maka itu dianggap sebagai suatu perkara yang bid'ah, yang tidak berdalilkan Al-Quran dan Sunnah. Padahal kalau mereka mau cerdas, semua hukum yang digali oleh ulama itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Dalil menurut mereka itu adalah yang dicontohkan saja. Tidak mau mengerti, tidak mau paham, tidak mau menghargai terhadap perbedaan ulama. Nah, seandainya sekarang terjadi perbedaan di antara ulama Anda sendiri, di ulama Wahabi sendiri, siapa yang salah satunya ini yang berhukum terhadap Al-Quran dan Sunnah? Dan siapa di antara salah satunya ini yang tidak berhukum terhadap Al-Quran dan Sunnah? Misalnya, jika ada orang Wahabi, ulama Wahabi, Syekh Wahabi mengatakan A boleh, B tidak boleh. Terus siapa di antara keduanya ini yang berhukum dengan hukum Al-Quran dan Sunnah? Dan salah satunya, apa akan dikatakan tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah? Ya. Kalau Aswaja, Anda katakan tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena yang berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah adalah pemahaman Anda sendiri. Itu pengakuan Anda. Baik, saya akan bongkar sekarang perbedaan ulama Anda sendiri, syekh-syekh Anda sendiri dengan ustadz-ustadz Anda yang ada di Indonesia. Siapakah di antara mereka itu yang kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah? Pasti salah satunya itu tidak kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah, yaitu tentang masalah zikir keras, zikir nyaring setelah sholat maktubah, setelah sholat fardu. Ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia menghukumi dzikir nyaring setelah sholat fardu itu adalah bid'ah. Sementara syekh mereka yang ada di Arab Saudi mengatakan itu adalah sunnah. Yang mana yang benar ini? Karena salah satunya mesti tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Ingat, wa man lam yakum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, maka faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun. Maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang fasik, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang zalim. Baik, mari sekarang kita bongkar perbedaan Ustadz Wahabi dengan syekh-syekh mereka di Arab Saudi. Kita buka fatwa Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid ini di dalam fatwanya ditanya tentang masalah zikir dengan nyaring setelah sholat fardu. Beliau menjelaskan bahwa itu adalah perbedaan ulama. Perbedaan ulama, ingat, di antaranya yang memperbolehkan adalah Imam At-Tabari, Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya. Termasuk yang memperbolehkan bahkan mensunahkan adalah Ibnu Baz dan Syekh Utsaimin. Kalau di Indonesia, bahkan Syafiq Risa Basalama, Ustadz Anda itu mengatakan dzikir dengan keras setelah sholat fardu itu dianggap sebagai nyanyi-nyanyian. Nah, siapa yang benar antara Syafiq Risa Basalama dan Ustadz-Ustadz Wahabi yang ada di Indonesia ini dengan mereka syekh-syekh Anda yang ada di Arab Saudi, Ibnu Baz, Syekh Utsaimin dan Ibnu Taimiyah? Apa komentar Syekh Utsaimin ketika menyikapi masalah zikir keras setelah sholat maktubah ini? Beliau ditanya tentang masalah ini, apa jawaban beliau? Al-jahru bidzikri ba'da sholatil maktubati sunnatun. Zikir nyaring setelah sholat fardu itu hukumnya sunnah, kata Syekh Utsaimin.
Dalla alaihi ma rawahu al-Bukhari min hadisi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dasar yang dijadikan patokan hukum oleh Syekh Utsaimin dalam memutuskan masalah zikir nyaring ini yang dianggap sunnah oleh Syekh Utsaimin adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu bahwa zikir nyaring setelah sholat maktubah ini sudah dilakukan, sudah dikenal sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga berdasarkan hadis qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza qada as-salata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Seorang sahabat mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai melaksanakan sholat, Nabi mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-hadis. Wa la yusma'ul qawlu illa idza jahara bihil qail. Perkataan Nabi ini enggak akan didengar, kata Syekh Utsaimin, kecuali Nabi yang mengucapkan itu dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Kalau lirih, tidak mungkin didengar oleh sahabat. Itu dasarnya Syekh Utsaimin. Wa qad ikhtarul jahra bidzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang memilih mensunnahkan menjahar mengeraskan zikir setelah sholat maktubah adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, junjungan ulama Wahabi, junjungan orang-orang Wahabi. Wa jama'atun minas salaf wal khalaf, jamaah golongan dari ulama salaf memilih zikir keras dan ulama khalaf juga memilih zikir keras. Ini kata Syekh Utsaimin. Nah, sekarang komentar Syekh Utsaimin terhadap orang yang mengingkari, yang membid'ahkan zikir setelah sholat, zikir keras setelah sholat. Wa amma man qala innal jahra bid'atun wa amma man qala innal jahra bidzalika bid'atun faqad akhta'a. Orang yang mengingkari zikir keras setelah sholat dianggap sebuah bid'ah, sebagai bid'ah oleh mereka, faqad akhta'a. Orang itu yang mengingkari sunnahnya zikir keras setelah sholat itu adalah salah, faqad akhta'a, kata Syekh Utsaimin. Fa kaifa yakunu syai'u al-ma'hudu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atan? Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah dikenal, sudah ada sejak zaman Nabi dianggap sebagai bid'ah? Berarti anggapan orang yang mengatakan zikir keras nyaring setelah sholat dikatakan bid'ah, bahkan dianggap nyanyian-nyanyian, itu pendapat yang salah, pendapat yang keliru, kata Syekh Utsaimin. Wa amma ihtijaju munkiril jahri biqaulihi wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Adapun hujjah orang yang mengingkari zikir keras ini dengan berlandaskan Al-Quran, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghuduwi wal asal. Berzikirlah terhadap Rabbmu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, fi nafsika, di dalam dirimu, tadarru'an dengan rasa tadarru', wa khifatan dan suara yang lirih, wa dunal jahri jangan dikeraskan, minal qawli dari ucapan kamu itu, bil ghuduwi wal asal, pagi dan sore. Kalau itu dijadikan dasar, kata Syekh Utsaimin, kalau itu dijadikan dasar, kata Syekh Utsaimin, untuk membid'ahkan zikir nyaring setelah sholat maktubah, fanaqulu lahu, maka saya akan menjawab terhadap orang tersebut, innalladzi amara ayyadhkura rabbahu fi nafsihi tadarru'an wa khifa huwallazi kana yajharu bidzikri khalfal maktuba. Nabi saja orang yang memerintahkan untuk berzikir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan tadarru'an wa khifa, dengan rasa tadarru' dan suara yang lirih, huwallazi kana yajharu bidzikri khalfal maktuba. Ternyata Nabi sendirilah orang yang pertama kali mengkeraskan, menyaringkan zikir setelah sholat maktubah. Fahal hadzal muhtajju a'lamu bi muradillahi min rasulihi? Apakah orang yang menyalahkan zikir nyaring setelah sholat maktubah itu
Ustadz-ustadz Wahabi yang ada di Indonesia itu lebih tahu dari maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang Rasulullah? Ini pertanyaan Utsaimin, jawab ya orang-orang Wahabi. Au ya'taqidu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'lamul murada walakin khalafahu. Atau orang yang mengingkari zikir, menganggap bid'ah zikir setelah sholat maktubah ini beriktikad, meyakini bahwa Rasul sebenarnya tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah untuk melirihkan suaranya ketika berzikir. Wa khalafahu, tetapi Nabi menyalahi, mengingkari perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakah orang-orang Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia ini lebih tahu dari Rasulullah? Itu pertanyaan Utsaimin ya. Kemudian sekarang pernyataan Ibnu Baz. Ibnu Baz ditanya juga, bagaimana hukumnya mengeraskan zikir setelah sholat maktubah? Dengan tegas Ibnu Baz mengatakan, az-zikru ba'da sholati yustahabbu raf'us shauti bih. Ini pernyataan Ibnu Baz. Zikir setelah sholat disunnahkan untuk menyaringkan suaranya. Nah, untuk teman-teman Salafi yang tidak mau disebut Wahabi yang ada di Indonesia ini, sekarang Anda mau ikut ustadz-ustadz Anda yang di Indonesia, atau ikut ustadz-ustadz Anda, yakni syekh-syekh Anda yang ada di Arab Saudi, Sholeh Al-Munajjid, Syekh Utsaimin, Ibnu Baz, dan yang paling top grandmasternya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mana yang akan Anda pilih? Ustadz Anda yang di Indonesia membid'ahkan, bahkan menganggap itu adalah nyanyian. Sementara syekh-syekh Anda yang ada di Arab Saudi mengatakan itu adalah sunnah, gitu ya. Nah, siapakah ini yang berhukum menggunakan Al-Quran dan hadis? Syekh Wahabi yang ada di Arab Saudi atau Ustadz Wahabi yang ada di Indonesia? Selamat berpikir untuk orang-orang Wahabi yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan Anda tidak hanya taklid buta terhadap ustadz-ustadz Anda yang suka bohong, yang pendusta yang ada di Indonesia ini. Mohon maaf sebelumnya. Wa akhirun minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.